ke lokasi eksotis yang indah jadi cara ampuh untuk melepas penat dari segala rutinitas ya sob. Tapi ketika liburan sudah selesai, rasanya nggak mau pulang. Eits, hati-hati dengan ucapan atau harapan kayak gini nih sob. Soalnya kalau berkunjung ke tempat berikut ini dan berharap nggak mau pulang, ternyata bisa jadi kenyataan loh. Wisatawan bisa saja tertimbun pasir, tenggelam selama 11 bulan, atau hilang diculik pembunuh berantai. Di mana aja sih tempat yang bisa didatangi tapi bikin susah pulang ini? Sob, kalian pasti suka kan main pasir di pantai? Tapi pasir pantai nggak akan menyenangkan lagi kalau adanya di pantai Desa Soinai di Rusia, tepatnya lingkar Arktik Kutub Utara. Sekitar tahun 1930-an, Soina merupakan desa nelayan yang sangat makmur dengan hasil laut yang melimpah. Tapi kondisi ini nggak berlangsung lama sob. Eksploitasi besar-besaran pada tahun 1950-an membuat penduduk desa menerima ganjaran. Mereka percaya alam menunjukkan amarah hingga setiap malam hampir seluruh desa diserang pasir terbang. Akibatnya, perlahan tapi pasti pasir menutup jalan sampai menimbun rumah dan menyisakan bagian atapnya saja. Akses keluar masuk desa pun menjadi sulit. Satu-satunya transportasi ke dunia luar hanya dengan pesawat charteran atau kapal laut yang harus ditempuh dalam waktu berminggu-minggu. Sementara itu, 300 orang yang tersisa di desa Soina bertahan karena adanya tunjangan pengangguran dan pensiun dari pemerintah. Hati-hati memilih waktu untuk berlibur ke desa Kurdi di Goa, India ini sob. Soalnya, kalau salah timing, wisatawan baru bisa pulang tahun depan. Desa Kurdi beneran cuma muncul setahun sekali. Sisanya, desa ini akan tenggelam dan menghilang di dalam air. Jangan salah sangka dulu sob, penduduknya nggak ikut tenggelam kok. Dulunya, desa ini merupakan wilayah yang sangat subur. Akibat pembangunan bendungan tahun 1986, penduduk desa terpaksa pindah ke wilayah lain. Tapi, penduduk asli Kurdi nggak melupakan desa asal mereka. Jadi, setiap tahun di bulan Mei, alias setiap air surut, penduduk desa akan berkunjung dan menyaksikan apa yang tersisa di sana. Nah, kalau tertarik datang, harus saat bulan Mei ya sob. Kalau ingin menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan, Kepulauan Kerguelen bisa jadi salah satu opsi ujung dunia yang bisa dikunjungi nih sob. Tapi, sekali datang siap-siap terisolasi. Kepulauan Kerguelen yang terdiri dari 300 pulau kecil dengan satu pulau utama seluas 6.675 km persegi ini dikenal sebagai Pulau Kesedihan. Bukan karena penduduknya yang selalu bersedih, tapi karena akses keluar masuk wilayah ini sangat sulit. Bayangin aja sob, perjalanan laut bisa makan waktu selama 6 hari dari lepas pantai Madagaskar. Sekali ke sini, nggak bisa langsung pulang juga. Soalnya, kapal hanya berlayar 4 kali dalam setahun. Jangan harap melihat permukiman yang asli, karena penduduk asli di sini kebanyakan adalah hewan seperti anjing laut, pinguin, dan paus. Tapi, masih ada juga peneliti dan militer kok yang berjaga di sini. Selain itu, keindahan alamnya juga sangat memesona. Hawa harus hati-hati nih kalau melewati Highway 16 yang dijuluki Highway of Tears di British Columbia, Kanada. Bukan tanpa sebab, jalan ini dinamakan Jalan Raya Penuh Air Mata. Soalnya, jalan raya ini telah memakan tumbal lebih dari 60 wanita dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Banyak yang menduga misteri hilangnya para wanita di jalan Highway 16 karena ulah pembunuh berantai. Sayangnya, nggak ada saksi dan bukti ditemukan. Sehingga ada yang berpendapat hilangnya korban disebabkan kondisi jalan dan lingkungan yang berbahaya. Lokasinya yang terpencil dan susah sinyal bikin siapapun yang berniat jahat akan mudah menemukan mangsa dan bisa langsung membuang korban ke hutan. Mendingan lewat jalan memutar ya daripada nggak bisa pulang. Menakjubkan sekaligus mematikan. Ungkapan ini sepertinya cocok nih buat menggambarkan tebing-tebing curam yang terbentang hampir 5.000 km persegi di Taman Nasional Grand Canyon. Sejak awal diresmikan, Taman Nasional ini nggak henti-hentinya meminta korban loh sob. Tercatat sudah ada ribuan turis tewas dan menghilang secara misterius. Pemandangan alam yang menghipnotis seolah bikin para turis terlena dengan keindahan ngarai dan terus berjalan hingga ke ujung tebing.
Selain itu, penyebab kematian lain adalah kecelakaan saat selfie untuk posting di media sosial. Untuk alasan inilah, banyak yang menilai kalau berfoto di lokasi ini seakan pamer dan jadi tiket masuk ke alam baka. Sepi, sunyi, dan berkabut. Begitulah kondisi sehari-hari desa Dargals di Rusia. Mungkin ada yang bertanya-tanya, di mana para penduduknya ya? Mereka nggak kemana-mana kok sob. Ada di dalam rumah beratap kerucut ini. Jangan dulu terkecoh. Kalau masuk ke dalamnya, jangan membayangkan sofa empuk dan perabot estetik. Karena isinya hanya ada tumpukan kerangka manusia. Makanya, Dargals dijuluki sebagai desa orang mati. Wabah yang melanda pada abad ke-17 bikin penduduk mengasingkan diri hingga meninggal di dalam rumah. Tapi ada pula yang menyebut kalau desa ini terkutuk. Tapi yang pasti, siapapun yang datang ke desa ini bakalan susah pulang dengan sehat dan hidup loh, karena masih ada kemungkinan dilanda virus atau kutukan misterius. Sob, pernah dengar legenda desa Brigadoon? Menurut cerita, desa misterius yang berada di dataran tinggi Bonnie, Skotlandia ini cuma bisa dikunjungi 100 tahun sekali. Dipercaya menghilang pada tahun 1754, konon desa Brigadoon punya perjanjian dengan dewa. Disebutkan ada sebuah mantra agar seluruh desa tidak terlihat kecuali satu hari khusus dalam kurun waktu 100 tahun sekali. Pada hari inilah ada perayaan yang super megah dan desa bisa dikunjungi oleh orang luar. Bahkan, setiap tahun ada parade di jalanan Skotlandia agar legenda Brigadoon tetap diceritakan ke generasi berikutnya. Setiap perjanjian pasti ada syarat. Penduduk Brigadoon juga dilarang keras meninggalkan desa. Jika dilanggar, seluruh desa dan penduduknya akan lenyap ke dalam kabut. Nah, kalau nanti desa ini mendadak muncul dan Sobat 7 tertarik berkunjung, pastikan gak ada penduduk desa yang keluar ya. Bisa-bisa kamu ikut lenyap ke dalam kabut dan gak bisa pulang lagi.